Pagi itu matahari baru saja naik di langit desa Sukamulyo. Di rumah kayu kecil di ujung jalan, terdengar suara sendok beradu dengan wajan. Bu Aminah, seorang wanita parubaya berhijab abu-abu, sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi, sambal, dan ikan asin. Di teras rumah, Raffi, anak semata wayangnya, duduk sambil memainkan ponsel. Usianya baru 22 tahun. Dulu ia dikenal sopan, rajin, dan selalu membantu ibunya bekerja di kebun. Tapi beberapa bulan terakhir, Raffi mulai berubah. Ia sering murung, jarang bicara, dan lebih sering main ke kota. Bu Aminah, "Nak, sarapan dulu. Ibu udah gorengin ikan kesukaanmu." Raffi sambil tetap menatap ponsel. "Nanti aja, Bu." Lagi males makan, Bu Aminah menatap anaknya dengan mata sendu. Dulu setiap pagi mereka selalu makan bersama. Tapi kini, meja makan itu sering kosong. Raffi keluar rumah tanpa pamit. Ia berjalan cepat menuju jalan besar, tempat beberapa temannya biasa nongkrong. Bu Aminah hanya bisa melihat dari jendela sambil berbisik lirih, "Ya Allah, jaga anakku dari pergaulan yang salah." Hari-hari berikutnya, Raffi makin jarang di rumah. Uang belanja sering hilang. Bu Aminah tahu, anaknya mulai minta uang dari cara yang tidak baik. Tapi ia tak pernah berteriak, hanya menasihati dengan sabar. Malam itu Bu Aminah terbangun dan melihat lampu rumah belum dimatikan. Raffi belum pulang. Ia duduk di ruang tamu sambil berzikir, menunggu hingga mata mengantuk. Tapi hingga azan subuh terdengar, Raffi belum juga kembali. Pagi itu, hujan turun deras. Raffi baru pulang dengan pakaian basah dan bau alkohol. Langkahnya sempoyongan. Melihat itu, Bu Aminah langsung memegangi dada. Tak percaya anak yang dulu rajin mengaji, kini pulang dalam keadaan begitu. Bu Aminah, "Ya Allah Raffi, kamu habis dari mana nak?" Raffi ketus. "Udah Bu, jangan banyak tanya. Raffi udah gede, tahu mana yang baik." Ia berjalan ke kamar dan membanting pintu. Bu Aminah duduk di lantai, menahan air mata. Ia tak lagi marah. Ia hanya merasa kehilangan anak yang dulu begitu lembut. Siang harinya, Raffi bangun dengan wajah kesal. Ia membuka lemari ibunya dan mengambil uang yang disimpan di lipatan sarung. Bu Aminah menangis. "Nak, itu uang buat bayar listrik. Tolong jangan diambil, Raffi." "Cuma segitu aja? Masa anak sendiri nggak boleh ambil uang ibunya sendiri?" Raffi pergi sambil menutup pintu keras-keras. Hari itu Bu Aminah tak makan. Ia hanya duduk di teras, memandangi jalanan yang becek karena hujan. Di tangannya ada sajadah kecil yang selalu ia pakai untuk sholat malam. Malamnya setelah Isya, ia duduk di sajadah itu. Bu Aminah berdoa pelan, "Ya Allah, jika ini ujianmu, kuatkan aku. Tapi jangan biarkan anakku tenggelam dalam dosa. Jika harus engkau beri pelajaran, maka jadikan itu untuk menyadarkannya, bukan menghancurkannya." Air matanya jatuh satu persatu, membasahi sajadah. Sementara di luar sana, Raffi duduk di warung bersama teman-temannya, tertawa keras. Tak sadar bahwa setiap tawa itu sedang membawa dirinya ke arah kehancuran. Kamera seolah beralih ke wajah Bu Aminah yang terpejam dalam doa. Suara azan subuh kembali terdengar sayup, menandai akhir dari malam yang panjang dan penuh air mata. Sudah hampir 2 minggu Raffi tak pulang ke rumah. Ia lebih sering nongkrong di warung kopi bersama teman-teman yang selalu menjerumuskannya. Bu Aminah tetap menunggu setiap malam. Ia tak pernah berhenti menyalakan lampu di teras, berharap suatu saat Raffi datang dan mengetuk pintu sambil berkata, "Bu, Raffi pulang." Namun harapan itu selalu gagal. Yang datang justru kabar bahwa Raffi sering berkelahi di kota. Suatu sore, saat Bu Aminah sedang menyapu halaman, ia melihat sosok Raffi berjalan dari kejauhan. Bajunya kusut, wajahnya lesu. Dengan langkah pelan, Bu Aminah menghampiri. "Bu Aminah, pelan." "Nak, kamu pulang juga? Ibu khawatir." "Nak Raffi," sikap dingin. "Raffi cuma mau ambil uang, habis ini mau pergi lagi." Bu Aminah menahan napas. Ia masuk ke rumah, mengambil dompet kecil berisi sisa uang belanja. Tangannya gemetar saat menyerahkannya. Bu Aminah, "Nak, Ibu kasih, tapi tolong jangan pergi malam-malam. Dunia luar itu keras." Nak Raffi menarik uang. "Ibu nggak usah khawatir, Raffi tahu apa yang Raffi lakuin." Ia langsung pergi tanpa menoleh lagi malam itu. Bu Aminah duduk lama di ruang tamu. Ia menatap pintu yang baru saja ditutup anaknya. Wajahnya menua, matanya bengkak,
Tapi bibirnya masih berzikir pelan. Ya Allah, aku tak tahu lagi harus bagaimana. Tapi jangan biarkan anakku hilang dalam amarahnya sendiri. Keesokan harinya, Raffi kembali dengan wajah mabuk. Ia menendang sandal di depan rumah dan berteriak mencari ibunya. Raffi, "Bu, mana uangnya?" "Raffi butuh lagi." Bu Aminah dari dapur. "Nak, ibu nggak punya uang lagi. Uang kemarin buat bayar listrik dan beli beras." Tanpa berpikir panjang, Raffi membentak ibunya. Raffi, "Ibu ini pelit banget. Anak sendiri aja dibilang nggak ada uang. Dasar orang tua kolot." BBU Aminah hanya menunduk. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Tapi di dalam hatinya sesuatu mulai hancur. Anak yang dulu ia doakan di setiap sujud kini menjadi sosok yang tak ia kenali lagi. Pagi itu, hujan turun deras. Raffi baru pulang dengan pakaian basah dan bau alkohol. Langkahnya sempoyongan. Melihat itu, Bu Aminah langsung memegangi dada, tak percaya anak yang dulu rajin mengaji kini pulang dalam keadaan begitu. Bu Aminah, "Ya Allah Raffi, kamu habis dari mana nak?" Raffi ketus. "Udah Bu, jangan banyak tanya. Raffi udah gede, tahu mana yang benar dan salah." Ia berjalan ke kamar dan membanting pintu. Bu Aminah duduk di lantai, menahan air mata. Ia tak lagi marah, ia hanya merasa kehilangan anak yang dulu begitu lembut. Siang harinya Raffi bangun dengan wajah kesal. Ia membuka lemari ibunya dan mengambil uang yang disimpan di lipatan sarung. Bu Aminah menangis. "Nak, itu uang buat bayar listrik. Tolong jangan diambil." Raffi, "Cuma segitu aja? Masa anak sendiri nggak boleh ambil uang ibunya sendiri?" Raffi pergi sambil menutup pintu keras-keras. Hari itu, Bu Aminah tak makan. Ia hanya duduk di teras memandangi jalanan yang becek karena hujan. Di tangannya ada sajadah kecil yang selalu ia pakai untuk sholat malam. Malamnya setelah Isya, ia duduk di sajadah itu. Bu Aminah berdoa pelan. "Ya Allah, jika ini ujianmu, kuatkan aku. Tapi jangan biarkan anakku tenggelam dalam dosa. Jika harus engkau beri pelajaran, maka jadikan itu untuk menyadarkannya, bukan menghancurkannya." Air matinya jatuh satu persatu, membasahi sajadah. Sementara di luar sana, Raffi duduk di warung bersama teman-temannya, tertawa keras, tak sadar bahwa setiap tawa itu sedang membawa dirinya ke arah kehancuran. Kamera seolah beralih ke wajah Bu Aminah yang terpejam dalam doa. Suara azan subuh kembali terdengar sayup, menandai akhir dari malam yang panjang dan penuh air mata. Malam itu, hujan belum berhenti sejak Raffi meninggalkan rumah. Ia berjalan tanpa arah di jalan desa yang sepi, kakinya berlumpur, wajahnya pucat diterpa kilat. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa gelisah yang tiba-tiba memenuhi dada. "Kenapa ibu nggak pernah marah? Kenapa cuma diam?" Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Ia menatap langit yang gelap, lalu berteriak sekencang mungkin, "Kalau memang aku salah, hukum aku sekarang." Petir menyambar pohon besar di pinggir jalan. Suaranya menggelegar hingga membuat Raffi jatuh tersungkur. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa aneh. Tangannya bergetar hebat, kulitnya panas, dan dari tenggorokannya keluar suara aneh. Bukan lagi suara manusia. Ia memegang wajahnya, tapi bentuknya mulai berubah. Tangan yang dulu memukul dan menendang ibunya kini mengecil dan ditumbuhi bulu hitam. Tubuhnya melengkung, napasnya memburu. Ia berusaha menjerit, tapi yang keluar hanya suara lolongan pilu. Beberapa warga yang melintas subuh itu melihat seekor anjing hitam basah kuyup tergeletak di jalan. Mereka tidak tahu bahwa di balik tubuh hewan itu ada jiwa manusia yang sedang menjerit meminta ampun. Pagi harinya Bu Aminah terbangun dengan demam. Tubuhnya lemah, tapi ia masih sempat berwudu dan duduk di sajadah. Matanya sembab karena menangis semalaman, memikirkan anaknya yang belum juga pulang. Di luar rumah, terdengar suara anjing menggonggong pelan. Bu Aminah menoleh ke jendela. Seekor anjing hitam duduk di depan rumah, tubuhnya kotor, matanya merah. Tapi yang paling aneh, sorot matanya, mirip dengan mata Raffi. Bu Aminah menatap lama, bibirnya bergetar. Anjing itu menunduk, lalu berlari pergi ke kebun belakang. Hari-hari berikutnya, anjing hitam itu selalu datang ke rumah Bu Aminah setiap malam. Ia tidak menggonggong, tidak mengganggu,
hanya duduk diam di depan pintu seolah sedang menjaga. Tiap kali Bu Aminah mengintip, ia merasa seperti melihat penyesalan di matanya. Bu Aminah pelan, "Raffi, kalau benar itu kamu, semoga Allah mengampunimu." Anjing itu menunduk, lalu berlari ke gelap malam dengan suara lolongan pelan. Sudah sebulan sejak malam petir itu, warga desa mulai memperbincangkan keanehan seekor anjing hitam yang selalu duduk di depan rumah Bu Aminah setiap malam Jumat. Tak ada yang berani mengusirnya, karena setiap kali orang mencoba melempar batu, anjing itu hanya diam dan menatap dengan mata penuh air. Sementara itu, Bu Aminah semakin kurus. Ia jarang makan, hanya minum air putih dan berdoa setiap malam. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Raffi datang dengan pakaian compang-camping, menangis dan berkata, "Bu, Raffi nggak bisa bicara lagi. Ampuni Raffi, Bu. Tolong." Bu Aminah terbangun dengan air mata di pipi. Ia berjalan ke teras dengan langkah lemah, dan benar saja, anjing hitam itu ada di sana, duduk diam menatapnya dari kejauhan. Bu Aminah menangis. "Nak, kalau kamu benar anak ibu, ibu sudah maafkan semua kesalahanmu." Anjing itu mendekat perlahan, lalu bersimpuh di depan Bu Aminah. Kepalanya menunduk menyentuh tanah. Bu Aminah mengelus bulu hitam di kepalanya, tangannya gemetar. "Bu Aminah, ibu sudah lama menunggumu minta maaf, nak. Ibu nggak marah. Ibu cuman rindu anak ibu kembali." Tiba-tiba angin berhembus lembut. Bulan purnama bersinar terang menerangi halaman rumah yang sepi. Anjing itu menatap wajah Bu Aminah lama sekali. Matanya berkilau oleh air mata. Ia menggonggong pelan, lalu berlari ke arah kebun dan menghilang dalam kegelapan malam. Bu Aminah tersungkur sujud menangis keras, "Ya Allah, kalau itu memang anakku, ampunilah dia. Jangan biarkan anakku tersiksa terlalu lama." Malam itu hujan deras mengguyur desa dengan suara petir yang menyambar tanpa henti. Di rumah kosong tempat Raka bersembunyi, udara dingin menusuk tulang. Ia duduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wajahnya mulai tampak aneh. Kulit di pipinya gatal dan kasar, seperti tumbuh bulu-bulu halus. Tangannya yang dulu kuat kini mulai mengecil, kukunya memanjang seperti cakar. Ia menatap tangannya dengan mata terbelalak. Raka berlari keluar menembus hujan. Tapi setiap langkah terasa berat, tubuhnya semakin membungkuk. Ia berteriak memanggil nama ibunya, tapi suaranya bukan lagi suara manusia. Itu suara lolongan panjang, seperti anjing kesakitan di tengah malam. Penduduk desa yang mendengar suara itu keluar rumah. Mereka mengira ada anjing liar tersesat, tapi begitu lampu-lampu dinyalakan, mereka melihat sosok di jalan berlumpur. Separuh manusia, separuh anjing, wajahnya masih samar menyerupai Raka. Orang-orang ketakutan, ada yang langsung membaca doa, ada yang kabur. Sejak malam itu, desa Wonoayu tak pernah sama lagi. Suara lolongan aneh sering terdengar setiap malam Jumat. Mereka percaya itu suara anak durhaka yang dikutuk karena menendang ibunya yang sedang salat. Di rumah sakit, Bu Ratna masih koma. Namun malam itu, matanya sedikit bergerak. Suster yang menjaga melihat air mata menetes di pipinya. Seolah hatinya bisa merasakan bahwa anak yang ia lahirkan sedang menerima balasan atas dosanya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Bu Ratna yang sudah lama sepi. Setelah sekian lama terbaring sakit, kini ia mulai bisa duduk di kursi roda. Tubuhnya lemah, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Ia memandang keluar jendela, ke arah halaman rumah tempat dulu anaknya, Raka, sering bermain saat kecil. Di luar, beberapa warga berkerumun. Mereka membicarakan kabar ditemukannya anjing mati di tepi sungai semalam. Anjing yang semua orang percaya adalah kutukan dari Raka, anak durhaka yang dulu mengusir dan menendang ibunya sendiri saat salat. Namun, Bu Ratna tidak menangis lagi. Ia justru tersenyum tipis sambil berbisik pelan. "Akhirnya kamu tenang juga, nak. Ibu sudah memaafkan semuanya." Suasana di rumah itu berubah hening, burung-burung berkicau di atap, angin pagi bertiup lembut, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, hati Bu Ratna terasa damai.